Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, SPDI. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Sekaligus saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Dalam kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Bayi Kudus dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, anak-anakku. Siang, Pak. Dalam kesempatan kali ini, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, maka silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Dengan kita berdoa, maka diri kita siap memulai pelajaran, dan semoga apa yang kalian pelajari dalam kesempatan kali ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya yaitu saya akan mengasemsi absen ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Nihil ya, alhamdulillah. Berarti hari ini nihil semua. Oke, bentar. Oke, selanjutnya sebelum Bapak Latif memulai, yaitu apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Ngacung. Oh, siap ya. Namanya siapa? Arina. Tentang pelajaran kemarin, apa yang kamu masih ingat? Etos kerja. Terus pemahaman tentang etos kerja tentang apa? Semangat mencari pekerjaan atau semangat mencari ilmu. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, berarti minggu kemarin kalian masih ingat pelajarannya, maka ada kaitannya dengan pelajaran hari ini, yaitu kita hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, sebelum itu Pak Latif akan menjelaskan tentang yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, maka setelah kalian nanti akan mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1.
meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis yang terkait. 3. Menjelaskan pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua. Menjelaskan urgensi perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengaitkan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keenam, nanti akan mendemonstrasikan perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Yang ketujuh, yaitu menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Namun sebelum itu perlu dipahami bahwa kita menghormati, kita mematuhi, tentunya ada perbedaan. Nah, antara hormat dan patuh itu perbedaannya di mana? Mengenai pengertian, misal. Siapa yang tahu? Langsung jadi. Namanya siapa, Mas? Muhammad Nova Azmil. Yang kamu tahu tentang pengertian hormat dan patuh itu apa? Silakan sebutkan. Hormat adalah menghargai, takzim, khidmat, dan sopan. Sedangkan patuh adalah taat atau suka meniru. Oke, tepuk tangan. Berarti gunanya kemarin saya suruh untuk mempelajari tentang bab ini, berarti kalian memang sudah mempersiapkan dari awal sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua, terus dalil nakli yang terkait serta hadisnya, terus kaitannya ketauhidan dalam beribadah dan hormat dan patuh pada orang tua. Itu. Nah ini. Coba diamati, di situ ada 2 gambar ya. Tentang pentingnya patuh kepada orang tua. Gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama di sini menandakan apa? Siapa yang tahu? Unjuk jari, Mas. Nah, Mas siapa? Mas Tio. Gambar yang pertama menunjukkan tentang apa? Dimarahi orang tua. Yang kedua, siapa yang tahu? Mas siapa? Mas Rifki ya? Iya, Rifki. Apa gambar kedua? Salim. Oh. Jadi ada anak kecil yang berangkat sekolah terus pamitan kepada orang tuanya. Antara gambar 1 dan gambar 2, ini lebih baik mana? 2. Menandakan bahwa dia patuh terhadap orang tuanya, menghargai orang tuanya. Selanjutnya yaitu, nah ini. Apa yang menyebabkan anak itu tidak patuh terhadap orang tua? Terus bagaimana karakter anak yang suka membantah perkataan orang tua? Terus apa yang terjadi pada anak yang selalu tidak patuh kepada orang tua? Nanti ditulis dalam lembar diskusi maupun di lembar kerja ya. Di sini. Pentingnya kita mengetahui siapa itu orang tua. Siapa yang bisa menyebutkan? Orang tua itu siapa? Ya, namanya siapa? Arista ya. Siapa itu orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu bagi seorang anak, melalui hubungan biologis, melalui proses pembiaran sampai melahirkan. Kira-kira pendapat teman kalian ini benar apa salah? Benar ya. Kalau benar tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya kita membaca dalil yang terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Selanjutnya langsung saja silakan amati video ini. Ya. Video dari kisah Uwais Al-Qarni. Silakan diamati dulu ya. Nanti setelah kalian mengamati, nanti tak bagi kelompok. Setelah tak bagi kelompok, nanti juga saya kasih video lagi. Perbedaan antara video 1 dan video 2 ada di mana? Ya. Silakan menyaksikan. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih nak. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang telah muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Saya kira cukup. Jadi ada inti dari, saya kasih inti dari video ini ya. Jadi seorang Uwais itu adalah mempunyai orang tua hanya satu, ibu, dan dia sangat patuh terhadap ibunya, walaupun dia mempunyai keinginan
untuk bertemu kepada Rasulullah, dan di situ Uwais tetap diizinkan oleh orang tuanya untuk menjumpai Rasulullah. Sampai di Madinah beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya dia ingat pesan ibunya bahwa ibunya baru sakit, maka harus segera pulang. Dan ketika Rasulullah pulang bertemu dengan istrinya, Rasulullah bercerita bahwa yang datang itu adalah penghuni langit, seorang manusia yang sangat patuh sekali terhadap orang tuanya. Bahkan diceritakan kepada siapa tadi? Sahabat. Apabila kamu bertemu dengan orang yang namanya Uwais, mintalah doa. Seorang sahabat aja disuruh untuk meminta doa kepada Uwais. Betapa tinggi derajatnya seorang Uwais itu. Saya bagi 4 kelompok. Nanti hasil dari diskusi kalian taruh di lembar ini, ya. Pertanyaan ada di sini, ya. Ini kelompok 1. Bahkan nanti ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis dulu. Langsung saja tulis namanya. Ya. Dulu bisa kamu gabung. Apa? Kamu taruh sini. Digeser tidak apa-apa. Atau yang 2 anaknya belakang itu kamu geser sini. Punya 1 anak atau dua-duanya sini, diambil kursinya. Biar enak ketika diskusi. Sudah ditulis? Kalau sudah, silakan amati video yang selanjutnya ini. Sambil mengamati, kalian tulis hal-hal penting yang ada di video tersebut.
Mengerti ya maksudnya ya? Ya, oke. Silakan saya kasih waktu untuk berdiskusi. Apa yang sudah kalian lihat, entah itu video 1 dan video 2, nanti dipresentasikan. Silakan. Untuk kelompok 1 gimana? Ngerti ya? Oke, ini dikerjakan. Pilih salah satu video, kamu tulis tentang apa, nanti dipresentasikan serta tentang pengertian. Salah satu aja. Salah satu. Yang kamu amati yang mana tadi diambil. Gimana? Sudah? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup persiapan ya, silakan disiapkan semuanya tentang hasil diskusi kalian. Apa yang sudah kalian diskusikan silakan dipresentasikan. Untuk yang pertama silakan maju untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk berdiri dan maju ke depan. Yang mewakili 2 orang boleh, 3 orang boleh. Silakan. Perhatian ya. Yang lainnya tolong nanti ketika presentasi sudah selesai, untuk yang presentasi mengajukan pertanyaan. Siapa yang memberikan ruang waktu untuk bertanya, silakan nanti entah itu per kelompok yang tidak maju 1 pertanyaan. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut birrul walidain. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira.
serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Hormat secara bahasa bermakna menghargai, takdim, hikmat, dan sopan. Sedangkan patut artinya taat atau suka menurut. Jadi, hormat dan patuh kepada orang tua berarti menghargai, takdim, hikmat, dan sopan, serta taat kepada orang tua. Dalam agama Islam, hormat kepada orang tua disebut birrul walidain. Selanjutnya hasil pengamatan dari video. Orang tua adalah seorang yang telah berjasa kepada kita. Adanya kita di dunia karena orang tua. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang anak membalas jasa-jasanya dengan selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menekankan bahwa segenap muslim harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Selanjutnya, hasil kita mengamati video yang kedua dari permasalahan yang ditemukan dan apa penyebabnya, yaitu seorang anak yang tidak menghormati ayahnya karena anaknya kurang bersyukur. Pesan dari video tersebut adalah kita harus selalu bersyukur dan menghormati orang tua. 2. Amatilah gambar di bawah ini. Kejadian apa yang ada dalam gambar di atas coba deskripsikan dan bagaimana menurut kalian. Tindakan di atas adalah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya saat dimarahi. Oke. Bentar. Silakan yang ingin bertanya siapa? Mewakili dari per kelompok saja, ya. Silakan unjuk jari. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya, kelompok 4. Pertanyaannya tolong didengarkan untuk yang maju. Mengapa umat Islam harus patuh kepada orang tua? Oke, mengapa umat Islam harus patuh kepada orang tua? Silakan dijawab. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, karena hormat kepada orang tua merupakan perintah Allah. Selain itu, orang tua juga berhak dari agama. Oke, gimana? Sudah? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Silakan. Sebutkan perilaku yang mencerminkan hormat dan taat kepada orang tua. Silakan. Ya. Oke. Ya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan maju mewakili. 2 boleh, 3 boleh. Untuk presentasinya dengan suara yang keras ya, biar teman kalian mendengarkan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Hukum, hormat, dan patuh kepada orang tua. Orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Karenanya, menghormati orang tua wajib hukumnya bagi setiap muslim. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Siapa saja yang justru berbuat buruk kepada orang tuanya, maka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat
23 yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika kedua orang tua sudah berusia lanjut, janganlah sekali berkata kasar kepada keduanya. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. 1. Menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat. 2. Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. 3. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Hasil mengamati video yaitu seorang anak yang tidak menghargai kedua orang tuanya dan tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya. Ya, oke. Untuk kelompok yang tidak maju, silakan untuk bertanya. Untuk kelompok yang presentasi kelompok 4. Siapa yang bertanya? Oh ya. 1, 2. Yang putih dulu. Bagaimana sikap yang benar ketika orang tua mencerminkan untuk melakukan perbuatan maksiat atau bertentangan dengan ajaran Islam? Oke, bisa jawab langsung. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, menolak atau tidak mematuhi perintah tersebut, kemudian menjelaskan bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dengan mengedepankan sikap hormat. Menjawab ya. Kelompok berikutnya siapa? Silakan. Sebutkan hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua. Sebutkan hikmah dan Hormat dan patuh kepada orang tua. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan orang yang paling mulia. Oke ya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk presentasi. Tepuk tangan kepada kelompok yang silakan beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sebelum Pak Atim mengakhiri, maka biasa evaluasi pembelajaran dan sebisa mungkin kalian untuk mengerjakan secepatnya karena soal ini saya kasih waktu hanya sebentar ya, dimaksimalkan waktunya ya, tidak boleh mencontek. Silakan dikerjakan. Kembali ke tempatnya tuh. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu dan nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa dikasih nama, kelas, nomor absen. Tidak boleh menyontek temannya, harus dikerjakan sendiri semampunya. Ya. Sudah semua? Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran kali ini, kalian sudah mempelajari tentang pengertian, terus tujuan, hikmah, dalil, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dalam materi tersebut ya.
pada intinya tadi apa? Coba saya ulangi lagi. Apa pengertian yang namanya hormat? Hormat apa? Apa? Menghargai. Kalau patuh? Menaati. Intinya kita harus terhadap orang tua mempunyai sikap yang baik. Tidak boleh kita membantah, apalagi mengucapkan sesuatu hal yang kasar. Terus ada hal yang lain. Ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat, saya ulangi, ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau maksiat, kira-kira kita patuh apa enggak? Enggak. Karena apa? Perintah orang tua itu tentang kemaksiatan, larangan oleh Allah. Maka ada hal yang perlu kita patuhi, ada yang tidak perlu kita patuhi. Kalau kita patuh dalam hal kebaikan, kalau kita patuh itu perintah yang tidak baik dari orang tua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa membaca tasbih. Silakan bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa besok kalian pelajari tentang hormat dan patuh kepada guru. Kalian pelajari terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Oke ya. Terima kasih dari Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya.